Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kita sudah masuk pada bulan Desember dan ini akan jadi minggu Advent yang terakhir sebelum kita merayakan Natal di tanggal 25 dan dalam konteks kita di GRI tanggal 24 nanti di GBK. Maka kita akan merenungkan satu lagi mengenai persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Karenanya mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau kalau pada pagi hari ini, di hari Sabat, di minggu Advent yang keempat, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang undang kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, memuji Engkau, maka biarlah Engkau yang pimpin kami, Engkau yang buka hati kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, untuk kami juga dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus yang akan kami rayakan beberapa hari lagi. Biarlah Engkau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Mika. Mika pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita baca bergantian. Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai 4. Saya terlebih dahulu ayat 1, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-4. Mika pasal 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Ia akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Kita saat ini sudah memasuki bulan Desember, suatu bulan untuk kita menikmati Natal. Kita menikmati momen-momen yang menyenangkan. Biasanya di bulan Desember, ini kita langsung mengharapkan satu hal yang memang yang membuat kita ceria. Yang bekerja, biasanya bulan Desember itu kita mendapatkan libur yang cukup panjang. Baik itu libur Natal dan juga libur Tahun Baru. Kemudian juga kita mengharapkan mungkin bisa mendapatkan bonus THR, atau juga yang mahasiswa dan juga yang pelajar sama. Ketika bulan Desember itu adalah momen di mana kita bisa menikmati libur yang panjang. Kemudian juga kalau kita pergi ke toko-toko, ke mall, ataupun yang suka belanja online, biasanya di bulan Desember ini itu banyak diskon. Yang di toko online biasanya ada diskon khusus 12-12 misalnya. Jadi semuanya harganya lebih murah. Kemudian kalau kita pergi ke mall, selain juga suasananya lagu-lagu Natal, banyak hiasan pohon Natal, banyak hal yang berbau Natal, itu membuat kita begitu bahagia. Rasanya kalau di bulan Desember ini, semua orang wajahnya tersenyum. Semua orang berbahagia. Dan biasanya karena ini kesempatan kita ada libur Natal, kemudian juga mungkin dapat berkat yang lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya, maka ini adalah kesempatan untuk kita memandang satu kota, memandang satu tempat di mana kita bisa berlibur. Mungkin kota atau tempat yang kita bayangkan untuk kita pergi berlibur, dari jauh-jauh hari, dari tengah tahun, kita sudah memikirkan satu kota metropolitan mungkin kita berlibur akan pergi ke Jakarta, atau mungkin kita memikirkan akan pergi ke Bandung, atau kemanapun ke satu kota. Kita memikirkan satu kota yang besar, satu kota yang terkenal. Atau kita juga memikirkan satu kota yang memang sangat indah, terkenal keindahannya. Mungkin kita memikirkan seperti misalnya mau pergi ke Bali, mau pergi ke Puncak, atau kemanapun itu. Dari jauh-jauh hari, kita sudah memikirkan satu kota yang terkenal, satu kota yang besar. Nah, inilah biasanya yang jadi tradisi Natal hari ini. Tetapi kalau kita
mundur ke ayat yang tadi kita baca, ke nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika, nubuat yang disampaikan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi kita kalau melihat konteksnya kitab Mika, ketika Mika melayani, bangsa Israel ini bangsa yang sedang mengalami kondisi yang tidak baik. Mika melayani ketika bangsa itu sudah terpecah menjadi dua kerajaan. Israel Utara yang ibu kotanya Samaria, dan Israel Selatan yang ibu kotanya Yehuda. Sudah terpisah jadi dua kerajaan. Kemudian dalam waktu Mika melayani, Israel Utara, Samaria itu sudah diserang oleh Asyur. Mereka sudah hancur lebur oleh Asyur. Dan di Israel yang Yehuda, Israel yang selatan, karena melihat saudaranya sudah hancur lebur oleh bangsa Asyur, bangsa yang besar, jadi mereka secara militer, secara politik, itu juga merasa tidak aman. Bangsa Israel Utara sudah hancur, kapan di giliran kita? Sebentar lagi kita akan dihajar oleh suku Asyur, oleh bangsa Asyur yang besar itu. Maka mereka dalam kondisi yang tidak baik secara politik, secara militer. Orang Israel ketika Mika melayani, itu mereka dalam kondisi yang gelap. Tetapi juga selain dalam kondisi politik dan militer yang buruk, secara kerohanian, baik Israel Utara, baik Israel Yehuda, Israel Selatan, itu juga mereka sudah tidak setia pada penyembahan kepada Tuhan Allah. Mereka banyak menyembah dewa Baal. Melalui keturunan Daud yang menjadi raja, ada raja yang baik, tapi ada juga raja yang tidak baik, yang membawa penyembahan dewa-dewa asing ke rakyatnya. Dan disitulah terjadi ketika Mika melayani, mereka sudah banyak menyembah dewa Baal. Maka secara militer, secara politik, dan juga secara spiritual, kerohanian, bangsa ini sedang dalam kondisi yang sangat gelap, sedang dalam kondisi yang sangat penuh dengan pesimisme, sangat-sangat mereka tidak ada harapan akan juru selamat. Nah, dalam konteks inilah Mika melayani. Dalam konteks inilah Mika menyatakan nubuat ini. Engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, akan bangkit bagimu seorang yang memerintah Israel. Akan bangkit bagimu seorang yang menggembalakan. Inilah nubuat kedatangan Mesias, nubuat kedatangan Yesus Kristus. Karenanya, hari ini kita akan merenungkan dua bagian besar dari ayat yang kita baca. Pertama, kita akan lihat dulu satu kota yang hari ini kita mengenalnya sebagai kota kelahiran Juru Selamat, Bethlehem, suatu kota yang sangat terkenal di seluruh dunia. Tetapi pada waktu Mika melayani, bagaimana konteks kota itu? Bethlehem Efrata. Kemudian poin yang kedua, kita akan lihat siapa yang dijanjikan oleh Mika, sang juru selamat itu, sang gembala yang akan memimpin, mengembalakan umatnya. Nah, kita melihat dulu kenapa Mika harus menyebut nama Bethlehem Efrata. Kalau kita melihat Bethlehem hari ini dalam konteks kekristenan, dalam konteks Natal, mungkin semua orang di seluruh dunia setidaknya tahu Bethlehem itu ada di mana. Bethlehem tentu saja ada di Israel. Tentu saja Bethlehem terkenal karena kelahiran Yesus Kristus. Tetapi kalau pada konteksnya zaman Mika ke belakang, 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Bethlehem ini sangat tidak dikenal, sangat dianggap tidak signifikan oleh orang Israel. Saking tidak signifikannya, sampai Mika itu harus menyebutkan secara spesifik, Bethlehem Efrata. Bethlehem itu nama kotanya, Efrata itu distriknya, atau dekat mirip dengan provinsinya. Harus disebutkan sebegitu detail. Karena ada Bethlehem yang lain, yang juga ada di sekitar situ, yang lebih terkenal. Bethlehem di Zebulon. Maka di sini, Mika harus menyebut secara spesifik, nanti sang juru selamat itu akan lahir di Bethlehem Efrata. Bethlehem yang ada di Efrata. Kenapa begitu? Bethlehem, ini kalau kita lihat dari Yosua pasal 15 ayat 20 sampai 63, nanti bisa lihat sendiri di rumah. Ketika Yosua membagi-bagi wilayah Kanaan untuk suku-suku Israel, itu semua kota disebut, semua wilayah disebut. Tetapi Bethlehem
itu tidak disebut. Karena terlalu kecil tempat ini, terlalu desa, terlalu tidak penting, jadi dia tidak disebut. Meskipun tempat itu sebenarnya sudah ada, tetapi tidak perlu capek-capek untuk menyebut Bethlehem dalam pembagian kepada suku-suku Israel. Dan kalau kita lihat di bahasa Inggris ESV di Mika pasal 5 ayat 1, ESV menerjemahkan too little to be among the clans of Judah. Terlalu kecil untuk disebut sebagai kaum Yehuda. Nah, di sini ada istilah clans atau istilah kaum, itu sebenarnya adalah istilah militer. Istilah militer untuk menunjuk jumlah tertentu. Satu clans itu adalah 1000 pasukan. Nah, jadi kita bisa paham ketika dikatakan, ini dikatakan terlalu kecil, bahkan sampai terlalu kecil disebut sebagai bagian dari Yehuda, sebagai klan dari Yehuda, sebagai kaum Yehuda, maka kita langsung bisa menebak jumlah penduduknya berapa. Kurang dari 1000. Ini kota yang sangat kecil, kota yang penduduknya kurang dari 1000, maka ketika ada kondisi mereka berjaga-jaga akan diserang oleh Asyur, tentu saja orang Yehuda tidak akan melihat Bethlehem. Mereka akan menganggap Bethlehem itu hal yang ya nggak bisa mempertahankan diri lah. Untuk mempertahankan kotanya aja nggak bisa, apalagi untuk membantu mempertahankan Israel Utara atau Israel Selatan. Tidak akan bisa untuk membantu mempertahankan Yehuda. Maka secara militer, secara politik, Bethlehem ini sangat-sangat tidak berarti, sangat tidak penting. Tetapi dalam sejarah keselamatan kita bisa melihat ternyata kota yang tidak penting, kota yang kecil, kota yang dianggap remeh ini, yang tidak dihitung oleh Yosua ketika pembagian kota, ini justru menjadi kota yang penting. Kita lihat dulu secara teologinya dari asal kata. Kalau kita mempelajari bahasa Ibrani, Bethlehem ini sebenarnya terdiri dari dua kata, Bet atau bait dan lehem. Bait itu adalah bahasa Ibrani dari rumah, bait. Bait itu rumah, sedangkan lehem itu roti. Maka secara mudah kita mengartikan ini sebagai rumah roti. Dan Efrata itu meskipun nama distrik, tapi juga memiliki arti tersendiri. Dalam bahasa Ibrani, Efrata itu kalau di bahasa Inggris kan fruitfulness, atau ya berbuah lebat, atau berlimpah-limpah. Jadi kalau diterjemahkan secara harafiah, secara langsung, Bethlehem Efrata itu adalah tempat, rumah, di mana tersedia roti yang berlimpah-limpah, di mana tersedia kehidupan yang berlimpah-limpah. Dan dalam sejarah keselamatan, kita melihat Bethlehem ini juga menjadi tempat di mana ada seorang tokoh di Perjanjian Lama yang mengalami kelaparan, yang mengalami kesusahan di daerahnya. Kemudian mereka pergi ke Bethlehem dan mereka mendapat makanan yang berlimpah. Juga mereka akhirnya mendapatkan istri dan menantu. Mari kita buka dari Rut pasal 4 ayat 11. Dalam Rut pasal 4 ayat 11, di sini dikatakan Boas itu adalah orang Bethlehem. Dan juga Naomi dan Rut ketika mengalami kelaparan, mereka datang ke Bethlehem. Akhirnya mereka mendapatkan roti, mereka mendapatkan makanan. Bukan roti, tapi hasil kebun untuk mereka dapat makan. Maka di sini kita melihat di Bethlehem itu ada makanan. Di Bethlehem ada kehidupan. Di Bethlehem ada sumber hidup yang berlimpah. Karenanya kita juga tahu Bethlehem Efrata ini adalah tempat di mana sang roti hidup itu nanti akan lahir. Sang roti hidup yang akan memberikan makanan, kehidupan yang berlimpah untuk seluruh umatnya. Bethlehem Efrata. Dan juga Bethlehem ini adalah tempat di mana satu tokoh yang besar itu juga lahir.
Mari kita buka dari 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 dan ayat 4. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat yang keempat. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 dan 4. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul, padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Ya, kita melihat ternyata Bethlehem ini adalah meskipun kecil, tapi ada seorang raja yang besar yang tinggal di sana, yang dilahirkan di sana, yang mengembalakan domba di sana, yaitu Raja Daud. Tetapi kalau kita melihat cerita Bethlehem sebagai kota dan juga cerita Daud sebagai anak, sebagai tokoh yang masih muda pada waktu itu, ini ada kemiripan. Bethlehem adalah satu kota yang kecil, satu kota yang tidak dipandang, satu kota yang dianggap hina, terlalu sederhana, tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Dan kalau kita ingat cerita Daud, ketika Samuel menjumpai Isai, ayah dari Daud, Samuel justru dipertunjukkan dengan 7 saudara Daud yang gagah, 7 saudara Daud yang tampaknya dapat menjadi pemimpin yang baik, untuk diundang, untuk diajak dalam perayaan yang Samuel adakan, yang sebenarnya itu untuk memilih seorang raja. 7 pemuda yang gagah perkasa ditampilkan oleh Isai kepada Samuel. Dan ternyata semuanya bukan pilihan Tuhan. Isai melupakan satu anak yang masih kemerah-merahan, yang masih kecil, yang kerjanya hanya mengembalakan beberapa ekor domba. Isai tidak menunjukkan itu kepada Samuel. Daud itu seorang yang dianggap terlalu hina, terlalu kecil, terlalu belum bisa apa-apa, nggak perlulah untuk diajak dalam acara yang diadakan oleh Samuel untuk penunjukan raja. Nah, di sini kita melihat ternyata baik Bethlehem, baik juga cerita Daud, ini adalah cerita dari kota, wilayah, maupun cerita dari individu yang sederhana, yang biasa saja, yang bahkan oleh dunia dianggap kecil, dianggap hina. Tetapi justru inilah yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita membayangkan kota yang jumlahnya kurang dari 1000, apa yang diharapkan? Kalau kita membayangkan seorang gembala yang masih muda, seorang gembala yang masih kemerah-merahan wajahnya, apa yang diharapkan? Tetapi justru yang seperti inilah yang dipilih. Justru yang seperti inilah yang Tuhan janjikan nanti akan lahir raja dari keturunan Daud. Nanti akan lahir raja di atas segala raja di Bethlehem ini. Maka kita bisa belajar, kita bisa melihat. Kalau kita melihat kita misalnya di Indonesia, kita kan minoritas, reform terutama, kita kan kelihatannya kecil sekali. Mungkin kita benar-benar konteksnya seperti Bethlehem di tengah bangsa ini, kecil, tampaknya tidak berarti apa-apa, tidak signifikan. Tetapi justru dengan kita setia kepada Tuhan, dengan kita melihat bagaimana Tuhan pakai Bethlehem, kita juga dapat berpengharapan. Di tengah kondisi kita yang minoritas, di tengah kondisi kita yang hidup di tengah bangsa yang kelihatannya tidak ada harapan, di tengah bangsa yang gelap ini, di tengah bangsa yang mungkin secara politik kita bilang nggak ada harapannya, secara ekonomi juga sepertinya tidak baik-baik saja. Tetapi ada kita, ada Bethlehem di sana, ada umat Tuhan, ada orang yang sedikit yang Tuhan alihkan wajahnya, yang Tuhan lihat wajah, Tuhan pandang untuk lahir juru selamat. Ada tubuh Kristus di Indonesia ini, ada umat Tuhan, ada kita di Indonesia ini, maka ada harapan akan keselamatan, maka ada harapan akan masa yang lebih baik bagi bangsa ini. Tampaknya secara dunia, secara manusia, ya orang Kristen yang minoritas bisa apa sih? Nggak ada
fungsinya, nggak ada gunanya, nggak bisa membela secara militer, secara politik, nothing. Tetapi kalau kita kembali melihat Bethlehem, dari yang kecil itu justru Tuhan pakai untuk menjadi satu kota yang sangat terkenal, menjadi satu kota yang nama Tuhan sangat dipermuliakan, menjadi satu kota yang menjadi pusat dari sejarah manusia, yang jadi puncak dari sejarah manusia, di mana Tuhan sendiri datang menjadi manusia, ada di kota itu. Pun kita sebagai gereja, kalau kita menyandarkan diri pada Tuhan, kita setia pada firman Tuhan, kita setia pada perjanjian Tuhan, bukankah kita punya pengharapan yang lebih besar daripada Bethlehem itu? Kita lebih banyak, lebih dari 1.000. Kemarin Natal kita bisa mengumpulkan 1.500 orang. Nanti Natal di GBK kita berharap ada 16.000 orang. Kalau yang di bawah 1.000 aja itu bisa menghadirkan terang yang sedemikian terang, apalagi kita yang jumlahnya sebenarnya tidak lebih sedikit daripada orang Bethlehem. Atau secara pribadi juga kita merasa, ya saya orang Kristen, saya siapa sih? Saya bukan siapa-siapa. Kalau kita lihat Daud, seorang yang bahkan oleh keluarganya aja dilupakan, oleh orang tuanya dilupakan, dianggap terlalu hina, dianggap terlalu lemah. Tetapi ternyata justru Tuhan ingat dia, justru Tuhan pakai dia untuk menjadi raja yang besar. Dan cerita Daud ini bukan cerita dia yang karena kepandaiannya sendiri, karena hikmatnya atau karena kegagahannya. Kalau Saul itu kan terkenal dia lebih tinggi satu kepala dari orang-orang lain, badannya gagah. Kalau Salomo itu terkenal sebagai orang berhikmat. Kalau Daud terkenal sebagai orang yang beriman, sebagai sahabat Allah, orang yang mengerti isi hati Allah. Seorang yang secara manusia bisa apa sih? Gembala menggembalakan beberapa domba aja, masih muda sekali, pengalaman militer nggak ada, tapi kemudian dia yang Tuhan pakai justru untuk mengalahkan Goliat. Kita pun juga sebagai orang Kristen, terkadang kita merasa, ya saya kecil, saya lemah. Orang-orang kalau saya kerja, kalau saya mungkin Tuhan percayakan masuk dalam militer atau dalam bidang apapun, dia tetap dianggap minoritas, tetap dianggap lemah. Secara dunia memang begitu, tapi justru dalam kelemahan kita, justru dalam kesederhanaan kita, Tuhan pakai kita, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tuhan akan menunjukkan kekuatannya. Mari kita buka contohnya dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Kita baca bergantian. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28, saya terlebih dahulu. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi kalau kita melihat Bethlehem, kita melihat Daud, dan kita melihat gereja mula-mula di Korintus, kita akan melihat kisah keselamatan yang daripada Tuhan. Itu selalu dimulai dari manusia yang tampaknya tidak berarti. Manusia yang tampaknya lemah dan hina. Gereja mula-mula ini bukan kumpulan orang-orang yang terpandang, bukan kumpulan orang-orang yang berpengaruh. Mereka adalah orang-orang sederhana yang mendengar Injil, yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang menjadi lawan mereka adalah Kaisar Nero, kaisar yang begitu besar, kaisar yang menguasai daerah Roma. Sekumpulan rakyat biasa, sekumpulan orang kecil melawan Kaisar Nero. Orang-orang yang lemah melawan kaisar yang besar. Bagaimana bisa menang? Bagi orang golongan yang mendukung kaisar tentu akan dianggap, ya kita orang Kristen mula-mula, itu adalah kebodohan. Kenapa harus tetap beriman kepada Kristus? Kenapa tidak mau menyangkali imannya dan mengatakan kaisar adalah Tuhan? Kenapa tetap mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan? Itu kan kebodohan, melawan raksasa,
Benar-benar seperti Daud melawan Goliat, benar-benar melawan seperti Bethlehem melawan Asyur. Dari yang kecil melawan yang besar. Tapi ternyata justru dalam kondisi yang seperti ini, kekuatan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka kalau hari ini kekristenan itu bisa menguasai banyak hal, bisa menjadi mayoritas di dunia, kita harus ingat itu dimulai dari sederhana, dimulai dari hal yang kecil, dan itu menunjukkan kekuatan Tuhan yang tampaknya mustahil. Hanya ratusan orang melawan Kaisar Nero, itu kan mustahil bisa bertahan. Tapi ternyata kekuatan Tuhan dinyatakan. Pun kita hari ini, kita minoritas, kita kecil di Indonesia, tapi kita juga memiliki pengharapan yang sama seperti Bethlehem, seperti gereja mula-mula. Kita memiliki pengharapan, kalau Tuhan bisa pakai Bethlehem, Tuhan bisa pakai mula, maka Tuhan juga bisa pakai gereja hari ini, di tengah bangsa ini, di tengah bangsa Indonesia, untuk menjadi pengharapan, untuk menjadi terang, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menunjukkan kekuatan Tuhan yang luar biasa besar. Dan kalau kita memang dipakai Tuhan, kita juga harus ingat, itu benar-benar kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Seperti kemarin kita dari jemaat hanya sekitar 200-an orang, bisa mengumpulkan 1.500 orang. Di antara kita, tidak ada orang yang begitu berarti, tidak ada orang yang benar-benar penting, tidak ada anak presiden di jemaat kita. Tapi bagaimana bisa mengumpulkan 1.500 orang? Tampaknya kita melakukan hal yang sederhana, cuma sekedar ya humas, mendatangi pasar-pasar, memberikan brosur selebaran, mungkin satu orang, membawa 2 orang, tapi ternyata terkumpul sampai 1.500 orang. Itu kekuatan siapa? Tentu saja itu kekuatan Tuhan. Begitu pula nanti, di tanggal 24, kita mengharapkan 16.000 orang untuk datang. Sedangkan kita tahu gereja kita secara gerakan GRI juga tidak sebesar itu di Jabodetabek. Tetapi mengharapkan berkumpul 16.000 orang. Kalau nanti benar-benar terjadi 16.000 orang berkumpul, atau lebih 16.000 orang berkumpul merayakan Natal, itu benar-benar menunjukkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Nah, disinilah kita melihat berita Natal itu adalah berita Tuhan yang mau pakai seorang yang sederhana, Tuhan yang mau pakai kota yang kecil untuk menyatakan kemuliaannya. Dan dalam berita Natal itu selalu ada cerita yang mirip, cerita yang serupa. Sebagai contoh, Maria yang Tuhan percayakan untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus, dia juga adalah seorang wanita gadis sederhana, usianya kurang lebih sekitar 15 tahun. Pendidikannya juga tidak setinggi pendidikan anak-anak laki-laki pada zamannya. Seorang wanita, seorang gadis pada zaman itu, tugasnya ya di rumah, tugasnya mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi orang yang sederhana ini, orang yang bukan keturunan, dia memang keturunan Daud, tapi sudah keturunan yang jauh. Jadi orang tidak akan mengingatnya. Bukan anak Kaisar Agustus, bukan anak Herodes, tetapi orang biasa. Seperti anak gadis kita, seperti teman-teman kita yang biasa. Tetapi justru orang seperti inilah yang mendengar kabar sukacita kelahiran Yesus Kristus. Justru orang seperti inilah, orang yang biasa ini, yang akhirnya Tuhan percaya untuk mengandung Yesus Kristus. Dan berita Natal, berita sukacita bagi orang yang sederhana, bagi orang yang biasa, bagi kota yang kecil. Bukankah ini lebih dekat dengan kita daripada kita mengatakan berita Natal ini adalah berita untuk orang-orang yang berkuasa, berita untuk orang-orang yang sudah menjadi sultan, berita untuk Kaisar Agustus, berita untuk anak dari Herodes. Kita kan jauh dari kehidupan keturunan raja-raja itu. Kita bukan anak presiden, kita biasa saja, kita rakyat pada umumnya. Tetapi justru Tuhan datang kepada ya orang-orang yang rakyat pada umumnya. Tuhan tidak memilih Mesir, tetapi Tuhan memilih Bethlehem. Tuhan tidak memilih Herodes ataupun Kaisar Agustus, tetapi Tuhan memilih Maria. Dan Tuhan Yesus sendiri ketika lahir menjadi manusia di dunia, dia tidak memilih tempat yang begitu mewah, dia tidak memilih kekuasaan secara duniawi yang begitu besar, tetapi dia memilih untuk menjadi anak tukang kayu. Berita Natal adalah berita pengharapan bagi kita dalam kesederhanaan kita.
Dan mungkin kita yang hari ini menghadapi situasi yang gelap, kita yang hari ini menghadapi situasi yang mencekam, situasi yang mengerikan. Justru melalui berita Natal, Tuhan yang mau melawat kita, Tuhan yang mau mengunjungi kita, Tuhan yang mau memberikan kabar sukacita kepada kita yang rakyat biasa ini. Kita punya pengharapan untuk berpegang teguh kepada Tuhan. Mungkin kita menghadapi situasi ekonomi yang sulit, tahun depan katanya akan jadi kondisi ekonomi yang lebih sulit daripada tahun 2024. Mungkin kita menghadapi situasi keluarga yang sulit, mungkin kita menghadapi relasi yang sulit, ataupun perkuliahan kerja yang sulit. Tetapi kita tahu kita tidak bisa mengandalkan dunia, kita tidak bisa mengandalkan relasi kita dengan orang-orang kuat. Kita bukan anak presiden, kita bukan anak pejabat. Yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan justru disinilah Tuhan yang menyatakan kekuatannya. Tetapi kalau seandainya Tuhan memilih Mesir, seandainya Tuhan memilih bangsa yang besar pada waktu itu, memilih Asyur, kira-kira apa yang mereka andalkan? Tentu saja kekuatan militernya kan. Seandainya Tuhan memilih Herodes, apa yang Herodes andalkan untuk kelahiran juru selamat? Tentu saja kekayaannya, kekuasaan politiknya. Tetapi karena Tuhan memilih Bethlehem, karena Tuhan memilih Maria, karena Tuhan memilih Daud yang kecil, maka mereka hanya bisa mengandalkan Tuhan saja sebagai kekuatannya. Dan terjadilah berdasarkan sejarah keselamatan yang kita tahu sekarang, kemuliaan Tuhan nyata melalui orang-orang sederhana. Kita pun juga dapat belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kelemahan kita, di dalam kesederhanaan kita, di dalam hal yang biasa bagi kita. Kemudian yang kedua, kita kembali ke kitab Mika. Mika pasal 5 ayat 1b, ayat 3 dan ayat 4. Dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Ia akan teguh mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita. Jadi di sini kita masuk pada poin yang kedua. Kalau tadi adalah lokasi dari nubuat Mika, sekarang kita melihat siapa yang dinubuatkan oleh Mika. Di sini kita melihat Mika mengatakan, dari antaramu akan bangkit seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Dalam bahasa Indonesia ada keunikan tersendiri. Asalnya sejak dahulu, sejak zaman dahulu, dalam TB2. Tetapi kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, ini sebenarnya kenapa di Indonesia sampai harus diulang 2 kali, sejak purbakala atau sejak zaman dahulu dan sejak dahulu. Karena ini memang ada penekanan khusus untuk menekankan satu kata, yaitu olam dalam bahasa Ibrani. Olam dalam bahasa Ibrani ini sebenarnya merupakan atribut dari Tuhan sendiri. Jadi ketika dikatakan dari sejak zaman dahulu, atau dalam bahasa Ibraninya olam, dari sejak kekekalan, itu kan atribut dari Allah sendiri. Dari sejak sebelum waktu ada, sebelum Tuhan ciptakan waktu, itu sudah, pribadi ini sudah ada. Dia yang nanti akan memimpin sendiri rakyatnya, yang akan memimpin sendiri Israel. Jadi ketika membaca ini, orang-orang Ibrani mendengar nubuat Mika itu langsung sadar, nanti Tuhan sendiri yang akan kembali memimpin umatnya, yang akan seperti Tuhan yang pimpin mereka ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, memimpin sendiri, memimpin secara langsung. Dan pribadi ini adalah benar-benar Tuhan. Coba kita buka salah satu contohnya, ya nanti dibaca di rumah saja. Mazmur 48 ayat 14, kata ini keluar, kata olam, yang itu benar-benar merujuk kepada Tuhan. Dalam Mazmur 48 ayat 14 ada di bagian agak akhir ada kata seterusnya dan untuk selamanya. Yang sebenarnya itu bahasa Inggrisnya ya kurang lebih everlasting. Yang sebenarnya itu menunjuk pada Allah yang kekal. Dan ini selalu menempel dengan Tuhan sendiri, Elohim olam. Jadi ketika dikatakan
nanti akan lahir seorang yang sudah ada dari sejak dahulu, yaitu nanti akan lahir Tuhan sendiri. Yang ini juga mirip seperti yang dikatakan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 1. Yang dari mulanya sudah ada. Maka Sang Mesias ini, dia yang lahir di Bethlehem Efrata, itu tidak dijadikan sebagai Tuhan, atau dia tidak menjadi Tuhan ketika melayani. Tapi dari sejak dahulu kala, dari sejak awalnya, memang dia adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Memang yang dijanjikan untuk datang di Bethlehem, untuk menjadi manusia, untuk menjadi Mesias, Juru Selamat, itu adalah Tuhan itu sendiri yang akan memimpin umatnya. Tetapi di sini kita juga melihat ada kata akan bangkit bagiku. Ku di sini tentu saja menyebut Tuhan, Allah sendiri. Maka Sang Mesias yang adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia, datang ke dunia ini pertama-tama, dan alasan utamanya itu bukan untuk saya, bukan untuk kita manusia, tetapi pertama-tama dia datang ke dunia karena dia mengasihi Bapa, karena dia diutus oleh Bapa dan taat kepada Bapa. Maka kedatangan Sang Mesias, kedatangan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Tuhan yang menjadi manusia, ini adalah karya Allah Tritunggal. Kita tidak bisa kegeeran karena Tuhan Yesus sayang saya, karena Tuhan Yesus cinta saya, maka dia datang ke dunia, mati menebus saya, nyawanya saja dikasih kepada saya. Maka saya bisa minta apapun dong untuk kepentingan saya. Tuhan kan sangat sayang kepada saya. Kita tidak bisa mengatakan itu. Kita tidak bisa se-GR itu. Karena pertama-tama kenapa dia datang ke dunia, itu adalah utusan dari Bapa. Karena Yesus Kristus pribadi kedua dari Allah Tritunggal begitu mengasihi Bapa sehingga dia taat kepada Bapa, dan Bapa juga begitu mengasihi Kristus sehingga dia mempercayakan pelayanan yang terbesar, penebusan umatnya kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau kita hari ini bisa merasakan kasih itu karena Yesus Kristus taat kepada Bapa, maka dia mati menebus kita, menebus dosa kita. Kita masuk di dalam kasih itu, kita menikmati kasih dari Yesus Kristus. Kita berbagian dalam kasih Allah Tritunggal, itu adalah anugerah. Maka kita yang dikasihi, kita yang beroleh anugerah, kita tidak bisa meninggikan diri, kita tidak bisa congkak mengatakan Tuhan cinta saya, Tuhan cinta saya, Tuhan cinta saya. Benar Tuhan cinta saya, tetapi pertama-tama karena Tuhan cinta, Yesus cinta kepada Bapa, cinta intra Allah Tritunggal, dan kita dimasukkan dalam cinta itu. Itu adalah anugerah. Maka di sini kita dapat bersyukur, dapat melihat kalau ternyata Yesus Kristus yang datang ke dunia itu adalah karena dia melakukan kehendak Bapa, karena dia begitu mengasihi Bapa sehingga dia mencurahkan nyawanya, mengembalakan umatnya, mengembalakan kita. Dan dia benar-benar menjadi gembala yang baik, bukan hanya gembala yang sekedar seperti gembala bayaran pada zaman Mika. Maka di sini di ayat yang pasal 5 ayat 3 dikatakan, ia akan teguh mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tetap, sebab sekarang kebesarannya akan datang sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus Kristus taat kepada Bapa dan mengembalakan umatnya dengan benar-benar bertanggung jawab. Dan ini sesuai dengan yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, ada beberapa pernyataan yang menunjukkan bahwa dia taat kepada Bapa. Misalnya kita buka Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka Kristus
pertama-tama datang ke dunia karena dia taat pada kehendak Bapa. Dan selanjutnya dia yang mengembalakan kita. Tuhan Yesus juga mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, dan aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku." Maka Tuhan yang menjadi manusia, yang memilih Bethlehem yang kecil, yang memilih Maria yang sederhana, yang keturunan dari Daud yang juga seorang yang sederhana, dia yang nanti akan menjadi gembala yang benar-benar mengembalakan kita, mengembalakan umatnya. Yang berbeda dengan gembala bayaran pada zaman Mika, yang kalau mereka menghadapi situasi yang sulit, mereka menghadapi musuh dari domba-domba, menghadapi serigala, beruang, mereka akan lari. Tetapi gembala yang baik ini, Tuhan yang menjadi manusia, yang mengembalakan umatnya, ketika menghadapi lawan dari umatnya, musuh dari umatnya, yaitu dosa dan kematian, dia tidak lari, dia menghadapinya dengan benar-benar, bahkan dia mati untuk menaklukkan musuh kita, untuk menaklukkan dosa dan kematian. Gembala yang baik ini tidak kabur ketika ada situasi yang sulit. Dan gembala yang baik ini benar-benar menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka kita benar-benar menikmati kasih dari gembala yang baik ini. Dan melalui kematiannya di atas kayu salib, kita benar-benar dimenangkan, benar-benar bisa menaklukkan lawan terberat kita, dosa dan kematian tadi. Karena dia, gembala kita itu, yang menaklukkannya. Inilah yang dijanjikan oleh Mika, sang gembala yang asli, sang gembala yang baik, sang Mesias yang akan menjadi juru selamat bagi umatnya. Dan disinilah kita bisa bersyukur, kita bisa melihat Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Dan hari ini kita tahu, kita merayakannya dalam Natal, yang 2700 tahun yang lalu dinubuatkan oleh Nabi Mika, sebenarnya pertama-tama untuk orang Yahudi. Tetapi mereka justru sampai hari ini tidak tahu penggenapan berita ini dalam Yesus Kristus. Tetapi justru kita yang tahu. Dan kita menyadari penggenapan dari janji ini bukan penyelamatan yang diinginkan oleh orang Yahudi, yaitu kemerdekaan secara politik, tetapi adalah kemerdekaan secara rohani. Kita telah bebas atas dosa. Kita tahu ini semua, maka kita jauh lebih bersyukur, kita jauh lebih menikmati anugerah Tuhan dibandingkan orang asli yang menerima nubuat dari Nabi Mika ini. Sampai sekarang mereka masih mengharapkan penggenapan dari nubuat Nabi Mika ini, yang mereka entah kenapa bisa tidak melihat Yesus Kristus. Sedangkan kita orang yang biasa tadi, orang yang lemah, orang yang tampaknya dunia aja memandang kita mungkin malu, keluarga kita mungkin memandang kita juga mungkin malu. Justru Tuhan memandang kita, justru Tuhan pilih kita untuk kita bisa datang kepadanya, untuk kita bisa percaya kepadanya, untuk kita bisa tahu bahwa penggenapan nubuat itu tergenapi dalam kita yang sederhana ini. Maka kita bisa bersyukur dan kita bisa memiliki pengharapan di tengah kegelapan hidup kita, di tengah kesulitan hidup kita. Kita berpegang kepada Tuhan dan Dia akan menunjukkan kekuatannya. Di tengah kondisi bangsa yang gelap, kita tidak perlu kabur, kita terus beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan akan pakai gereja, akan pakai kita untuk menunjukkan kemuliaannya di tengah bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau melalui nubuat dari Nabi Mika. Kami dapat belajar dari 700 tahun sebelum Kristus lahir, nubuat itu telah disampaikan. Dan ketika Kristus lahir, orang-orang yang pada awalnya mendengar nubuat dari Mika justru banyak yang terluput, banyak yang tidak mengenal penggenapannya ada dalam Kristus Yesus. Tetapi kami, orang-orang yang sederhana, orang-orang dari bangsa-bangsa yang jauh dari Yerusalem, justru Engkau yang pandang kami, justru Engkau yang panggil kami, justru Engkau yang
Beri kami pengertian dan iman di dalam Kristus. Itu adalah anugerah yang luar biasa besar. Maka biarlah kami mensyukuri anugerah itu dalam momen Natal ini. Dan biarlah kami juga yang kecil, yang sederhana, yang minoritas di tempat ini, kami bersandar kepada kekuatan Allah, sehingga pada waktunya nanti kami bisa melihat tangan-Mu yang kuat, kuasa-Mu yang kuat, yang dipermuliakan atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.